Video kali ini Miss akan membahas soal persiapan ujian sekolah materi IPA tingkat SD. Yuk, simak videonya. Soal nomor 1. Perhatikan gambar di samping. Bentuk adaptasi tumbuhan tersebut adalah gambar di samping merupakan tumbuhan eceng gondok. Eceng gondok adalah tumbuhan yang hidup di habitat air. Perlu diingat, tumbuhan yang hidup di habitat berair harus beradaptasi dengan mempercepat penguapan air supaya tidak mudah busuk. Cara penyesuaian diri eceng gondok antara lain, yang pertama itu daunnya tipis dan lebar untuk mempercepat penguapan. Yang kedua, akar serabut lebat untuk mempermudah menangkap partikel yang larut dalam air dan menjerat lumpur untuk menahan pergerakannya. Yang ketiga, tangkai daun mengembung dan berongga untuk menahan udara. Jadi, jawaban yang benar yaitu B. Bentuk adaptasi yang tepat adalah akarnya lebat dan tangkai daun berongga. Soal nomor 2. Tumbuhan paku yang menempel pada pohon kelapa membentuk simbiosis. Hal ini terjadi karena perlu diingat, simbiosis adalah hubungan yang terjadi antara dua makhluk hidup. Jenis-jenis simbiosis yaitu ada simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan, simbiosis komensalisme, yang satu diuntungkan, yang satu netral, tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Dan ada simbiosis parasitisme, yang satu diuntungkan dan yang satunya dirugikan. Lalu, tumbuhan paku yang menempel pada pohon kelapa membentuk simbiosis komensalisme karena tumbuhan paku lebih mudah memperoleh cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Sedangkan pohon kelapa tidak mendapatkan pengaruh apapun dengan keberadaan tumbuhan paku tersebut. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Tumbuhan paku mendapatkan tempat hidup, sedangkan pohon kelapa tidak diuntungkan atau tidak dirugikan. Soal nomor 3. Ombak yang besar merupakan salah satu penyebab kerusakan pantai. Hantaman ombak dapat mengikis daratan di tepi pantai. Jika dibiarkan, semakin lama luas daratan semakin berkurang. Cara yang tepat untuk mencegah peristiwa tersebut adalah air di laut dapat mengalami pasang surut. Ketika mengalami pasang dan angin yang kencang dapat menyebabkan ombak besar. Ombak yang besar dapat mengakibatkan kerusakan pantai yang disebut abrasi. Perlu diingat, abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh gelombang laut dan arus laut. Cara mencegah peristiwa abrasi antara lain, yang pertama, menanam atau melestarikan tanaman bakau di muara sungai. Yang kedua, melestarikan terumbu karang. Dan yang ketiga, melarang pertambangan pasir pantai. Jadi, cara yang tepat untuk mencegah peristiwa abrasi adalah A. Menanam tumbuhan bakau di muara sungai. Soal nomor 4. Perhatikan tabel berikut. Pasangan yang tepat antara
antara jenis tumbuhan dengan cara perkembangbiakannya adalah tumbuhan pada tabel berkembang biak secara vegetatif. Perlu diingat, perkembangan vegetatif dibedakan menjadi vegetatif alami atau buatan. Dengan perkembangan vegetatif alami, tumbuhan dapat dihasilkan dari bagian tubuh induknya tanpa bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami meliputi yang pertama itu ada ubi batang. Ubi batang memiliki contoh seperti kentang dan ubi jalar. Yang kedua, ubi akar. Ubi akar memiliki contoh seperti wortel, bunga dahlia, dan singkong. Yang ketiga, ada geragi. Contoh dari geragi yaitu pegagan, stroberi, dan rumput teki. Dan contoh yang keempat yaitu ada umbi lapis. Umbi lapis contohnya bawang merah dan bawang bombay. Dan yang terakhir ada akar tinggal atau rizoma. Contohnya dari rizoma yaitu jahe, lengkuas, kunyit, temulawak, dan loncang. Jadi, pasangan yang tepat adalah C. 3A, lengkuas termasuk akar tinggal, dan 4B, kentang termasuk umbi batang. Soal nomor 5. Perhatikan gambar daur hidup hewan berikut. Hewan yang memiliki daur hidup serupa dengan gambar adalah. Perlu diingat, metamorfosis hewan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna, di mana perubahan bentuk pada hewan saat larva akan sangat berbeda dengan fase dewasa. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Pertumbuhan hewan dari nifa tidak mengalami perbedaan bentuk hingga dewasa, hanya bertambah ukuran. Berikut gambar daur hewan tersebut berupa keterangannya adalah yang pertama itu telur. Telur berubah menjadi ulat, lalu ulat menjadi kepompong, dan kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Jadi, hewan yang memiliki daur hidup seperti kupu-kupu adalah A. Nyamuk dan lebah. Soal nomor 6. Perhatikan gambar di samping. Fungsi rangka tersebut adalah untuk melindungi. Gambar pada soal adalah gambar tulang rusuk. Di dalam tulang rusuk atau rongga dada terdapat organ penting yang harus dilindungi seperti jantung dan paru-paru. Jantung berperan dalam pusat peredaran darah, sedangkan paru-paru berperan penting dalam sistem pernapasan. Sementara itu, lambung, usus alus, dan ginjal terdapat dalam rongga perut yang tidak terlindungi oleh tulang rusuk. Jadi, jawaban yang benar adalah paru-paru dan jantung. Nah, itu tadi adalah pembahasan soal ujian sekolah materi IPA tingkat SD. Simak terus video YouTube SCC Eureka. Jangan